selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Menurut Sukmadinata dan Syaudi 2012, pengertian dari model pembelajaran adalah suatu rancangan yang menunjukkan proses detail penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar peserta didik mengalami perubahan atau perkembangan diri. Selanjutnya, pengertian interaksi. Interaksi adalah hubungan dinamis yang mencakup hubungan antar individu, antar kelompok manusia, dan antar individu dengan kelompok manusia. Ketika dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai saat mereka bertemu. Kegiatan saling menegur, berjabat tangan, berbicara, bahkan berdebat merupakan bentuk atau pola interaksi. Untuk materi selanjutnya yaitu model-model interaktif di dalam pembelajaran kelas tangkap. Proses belajar arahan sendiri (PBAS). Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri. Yang kedua, proses belajar melalui kerjasama PBMKS yang meliputi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, olah pikir sejoli atau OPS. Model ini menitik beratkan pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Yang kedua, olah pikir berebut OPB. Model ini termasuk pertanyaan, proses curah pendapat atau yang dirangsang dengan wabahnya yang menyebar, yakni pertanyaan yang dituntut banyak jawaban yang bervariasi. Yang ketiga, konsultasi intrakelompok atau KIK. Model ini dapat diterapkan dalam kelas PKR, baik yang dilakukan dalam satu atau lebih dari ruangan pokok yang dipelajari, dapat berupa topik dalam satu atau lebih dari satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu tutorial pensebaya atau TTS. Model TTS ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Yang kemudian tutorial lintas kelas atau TLK. Model TLK digunakan secara lintas kelas, siswa kelas yang lebih tinggi. Kemudian diskusi meja bundar atau DMB. Model ini mirip dengan model OPH, hanya dalam model OPH jawaban siswa disampaikan secara lisan. Penggunaan model ini akan lebih tepat di kelas 4 ke atas. Yang terakhir, tugas diskusi dan resitasi atau TDR. Model TDR merupakan kombinasi dari model pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat penggunaan model-model interaksi di dalam kelas PKR. Model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi dalam kelas PKR. Model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas dengan peran guru dalam model ini adalah sebagai narasumber dan manajer kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memelihara suasana belajar dalam PKR. Yang pertama itu ada memelihara disiplin kelas untuk memungkinkan setiap siswa selalu berada dalam tugas belajarnya dan tidak mengganggu siswa lainnya. Yang kedua yaitu menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik. Artinya siswa dan guru merasa betah dan menyenangkan. Lalu yang ketiga itu ada selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan dengan tepat, berani mengambil keputusan transaksional. Jadi, kesimpulan dari penjelasan materi dari rekan-rekan saya adalah interaksi sangat penting dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan model pembelajaran dapat dikembangkan berdasarkan berbagai prinsip atau teori. Guru memainkan peran penting dalam membimbing siswa melalui interaksi ini karena mereka membantu mereka memahami konteks dan hubungan antara dua bidang pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang populer antara lain adalah keyakinan positif yaitu PBAS dan keyakinan positif melalui keraja yaitu PBMKS. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.